pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Skala Sabat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Di sini kami akan mempelajari dari sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa syukur padamu. Amin. Pelajaran Skala Sabat, Jumat 25 Mei 2025 yang berjudul adalah Pendalaman. Mazmur Daud mencakup segala macam pengalaman, mulai dari dalamnya kesalahan yang didasari dan hukum yang dijatuhkan oleh diri sendiri, sampai kepada iman yang paling agung dan hubungan yang amat luhur dengan Allah. Catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya akan mendatangkan kutuk dan kehinaan, tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam, bahwa iman akan mengatakan jiwa yang bertobat untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari segala jaminan yang terkandung di dalam firman-Nya, itu merupakan salah satu kesaksian yang paling kuat akan kesetiaan, keadilan, dan perjanjian rahmat Allah. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Mazmur 89 ayat 4-29. Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 2, halaman 430-431. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, umat manusia telah mengalami kegagalan yang menyedihkan dalam menjaga bagian kita dalam perjanjian dengan Tuhan. Daud, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun ada beberapa kesalahan besar, masih digunakan dengan berkuasa untuk mengomunikasikan syarat-syarat keselamatan kepada kita. Dalam pengertian, apakah Daud membayangkan Yesus yang menepati perjanjian Tuhan dengan sempurna demi kita, dan mengapa apa yang Yesus lakukan demi kita menjadi satu-satunya harapan kita. Yang kedua, bagian mana dalam Mazmur yang menurut Anda sangat membantu atau bermakna karena mencerminkan jenis pengalaman yang telah Anda alami sendiri? Yang ketiga, mengapa Mazmur sering merujuk ke bait suci? Apakah yang dapat kita pelajari dari cinta Daud terhadap bait suci? Bagaimanakah kita dapat membantu kita menghargai apa yang kita miliki di dalam Yesus sebagai iman besar surgawi kita yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Roma 8 ayat 34. Mengapa kita bahkan sebagai orang yang ditebus membutuhkan pengantaraan Kristus bagi kita di surga? Yang keempat, berdasarkan kutipan Ellen G. White di atas, apakah pengalaman Anda yang untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah setelah kutuk dan kehinaan dosa? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama kami mempelajari Skala Sabat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati juga permisian di rumah. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin.